Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kami telah mengadakan bimbel di tahun 2023 kemarin dan soal-soal yang kami bahas pada bimbel tersebut merupakan soal yang sangat akurat. Nah, Bapak Ibu bisa melihat testimoni dari peserta bimbel kami, materi yang Pak Maru sajikan menurut Anda sangat akurat. Ada yang bilang akurat sampai ke bawah Bapak Ibu ya. Nah, di sini sebagian besar dari peserta kami mengatakan sangat akurat dan ada juga yang akurat. Ini merupakan testimoni jujur dan berintegritas Bapak Ibu. Oke. Kemudian juga hasil pengumuman akhir atau kelulusan Bapak Ibu seperti ini. Nah, kenapa ada peserta yang tidak lulus? Karena ini kan merupakan saingan Bapak Ibu, tetapi sebagian besar dari peserta kami itu lulus. Kalau kita lihat persentasenya di sini, kita lihat diagramnya. Nah, 78,7% itu lulus dan hanya 21,3% yang tidak lulus. Nah, bagaimana cara mengikuti bimbel kami ini, Bapak Ibu? Cara mengikuti bimbel ini, Bapak Ibu silahkan melakukan pendaftaran ke nomor WhatsApp kami di 081803580023. Nah, untuk eh, bimbelnya itu nanti kita laksanakan melalui Zoom, ada 12 pertemuan. Bapak Ibu juga akan mendapatkan gratis e-modul, gratis 15 tryout, simulasi bersama, gratis video rekaman bimbel. Baik Bapak Ibu, kita sekarang akan bahas soal SJT. Di soal pertama ini, suatu kelas terdiri dari siswa yang berbagai tingkat kemampuan. Strategi yang paling tepat untuk mengelola kelas adalah titik-titik. Nah, di sini Bapak Ibu, pertanyaannya sudah sangat jelas, yaitu di mana di kelas kita itu memiliki berbagai tingkat kemampuan. Nah, dari berbagai tingkat kemampuan ini, Bapak Ibu, bagaimana kita akan melaksanakan pembelajaran di dalam kelas tersebut? Nah, apakah A, melaksanakan pembelajaran yang berfokus pada peningkatan kemampuan peserta didik aktif? Nah, jawaban A di sini Bapak Ibu, kita langsung eliminasi saja langsung ya. Kenapa kita eliminasi Bapak Ibu? Baik, ini yang menjadi penyebab kita eliminasinya yaitu di mana pelaksanaan pembelajarannya itu hanya berfokus kepada peserta didik aktif. Sedangkan di dalam pembelajaran atau di kelas kita ada saja siswa kita yang tidak aktif. Oleh sebab itu, bentuk pelayanan pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan peserta didik itu harus melayani semuanya. Itu bentuk dari inklusif Bapak Ibu ya. Kalau kita hanya melayani peserta didik yang aktif itu namanya eksklusif. Nah, pendidikan itu Bapak Ibu harus inklusif dia. Jangan Bapak Ibu bersifat eksklusif ya. Jadi kita di sekolah negeri menerima siswa dari berbagai latar belakang, dari berbagai macam latar belakang kecerdasan, kemudian kemampuan. Semuanya harus kita terima Bapak Ibu. Itu merupakan bentuk dari inklusivitas pendidikan. Oke, maka jawaban A ini kita eliminasi saja langsung. Kemudian untuk jawaban B, melaksanakan pembelajaran yang berfokus pada peningkatan kemampuan peserta didik dengan IQ tinggi. Jawaban B juga Bapak Ibu, letak salahnya adalah di mana yang akan ditingkatkan itu hanya berfokus pada siswa dengan IQ tinggi. Padahal di dalam kita melaksanakan pembelajaran itu harus bersifat inklusivitas. Apa itu artinya inklusif? Yaitu untuk semua, bisa diakses oleh semua peserta didik, mau IQ tinggi, IQ rendah, ataupun juga peserta didik aktif dan juga yang tidak aktif. Semuanya kita nanti berikan pelayanan dengan maksimal di dalam pembelajarannya. Nah, maka untuk jawaban B ini kita eliminasi, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami menyediakan buku yang Bapak Ibu bisa pelajari untuk soal P3K Guru Situational Judgment Test ini. Bapak Ibu bisa beli melalui nomor WhatsApp kami. Mohon maaf, melalui toko Shopee kami di Marumat. Nanti untuk link pembelian ada di deskripsi.
Di dalam buku ini dibahas soal situational judgment test yang merupakan soal untuk P3K guru tahun ini untuk semuanya Bapak Ibu ya. Kemudian ada soal manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Kemudian untuk yang C, melaksanakan pembelajaran dengan berfokus pada semua peserta didik tanpa kecuali dengan metode ceramah. Nah, untuk jawaban C ini Bapak Ibu, fokus pada semua peserta didik tanpa kecuali. Tetapi letak kurang tepatnya di sini karena ingin meningkatkan kemampuan Bapak Ibu, tidak cukup hanya dengan metode ceramah saja ya. Tapi ini boleh kita simpan dulu, nanti kita kasih skor. Karena pendidikannya di sini bersifat inklusif bagi semuanya. Kemudian untuk jawaban yang D, melaksanakan pembelajaran dengan menyediakan bahan dan dukungan tambahan. Nah, jawaban D kita akan simpan Bapak Ibu ya. Jadi pembelajarannya itu disediakan bahannya, kemudian dukungan tambahan. Nah, ini untuk memfasilitasi siswa di dalam meningkatkan kemampuannya. Kemudian untuk jawaban E, membandingkan siswa dengan tingkat kemampuan yang sama. Nah, jawaban E ini kurang tepat Bapak Ibu ya. Di dalam kita strategi untuk meningkatkan kemampuan siswa, kita tidak boleh untuk membandingkan. Nah, di sini ada dua pilihan jawaban, ada D dan E, C. Nah, yang paling tepat di sini Bapak Ibu, kita melaksanakan pembelajaran itu sebagai guru menyediakan bahan dan dukungan tambahan. Dukungan tambahan itu bisa berupa media, bisa berupa bahan ajar yang lebih bagus, dan lain sebagainya. Nah, maka yang paling tepat di sini Bapak Ibu yang memiliki skor tertinggi adalah jawaban D dengan skor 5. Untuk jawaban C, itu kita kasih skor 4 saja ya, karena di sini sudah bersifat inklusif tanpa terkecuali. Nah, Bapak Ibu, untuk pembelian buku soal teruji terakurat ini, Bapak Ibu bisa beli di toko Shopee kami. Di toko Shopee kami di Marumat, link pembelian ada di deskripsi. Buku ini berisi soal dan pembahasan situational judgment test, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Buku ini disertai dengan mengenal ciri soal dan tips menjawab soal. Nanti ketika Bapak Ibu sudah menerima bukunya, Bapak Ibu bisa hubungi kami melalui nomor WhatsApp yang sudah kami sediakan di dalam bukunya untuk mendapatkan tryout dari SJT, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya Bapak Ibu, masih pada soal SJT atau Situational Judgment Test. Siswa Anda marah dan melemparkan bukunya ke lantai. Dapat mengganggu kelas. Siswa lain terkejut dan kelas menjadi tidak terkendali. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Nah, ketika kelas dalam keadaan yang tidak terkendali karena adanya salah satu siswa kita yang marah dan melemparkan bukunya ke lantai. Nah, kita sebagai guru, bagaimana akan menghadapi siswa seperti ini? Kita lihat untuk pilihan jawaban A. Menenangkan kelas terlebih dahulu dan memarahi siswa tersebut di depan kelas untuk menegaskan otoritas Anda dan mengembalikan ketertiban. Jawaban A. Letak kurang tepatnya itu ada di kata memarahi. Kita sebagai guru harus memiliki sikap pedagogis. Apa itu sikap pedagogis? Yaitu hal-hal yang mendidik. Nah, dengan cara memarahi Bapak Ibu, itu tidak terlalu mendidik untuk siswanya. Sehingga nanti siswa ke guru itu hanya takut saja, tapi tidak menghargai Anda, bagaimana Anda sebagai guru. Nah, maka jawaban A ini kurang tepat, Bapak Ibu ya. Jawaban B, menenangkan kelas dan meminta siswa yang marah untuk berbicara dengan Anda untuk memahami apa yang terjadi. Jawaban B kita simpan karena di sini ada sikap pedagogis kita yang kita lakukan untuk siswa tersebut dengan cara Bapak Ibu memanggil dia dan meminta keterangan dari peserta didik tersebut terkait dengan kemarahannya.
Jawaban C, melanjutkan pelajaran seolah-olah tidak ada yang terjadi. Jawaban C ini sikap tidak peduli, maka nanti Bapak Ibu jangan memilih jawaban seperti ini. Jawaban D, meminta kelas untuk memberikan masukan tentang bagaimana mereka merasa tentang insiden tersebut dan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, kalau di sini Bapak Ibu kita tidak langsung menangani siswa tersebut, tetapi di sini kita meminta teman-temannya untuk menilai. Nah, padahal di dalam kelas apapun yang terjadi itu adalah tugas guru, bukan tugas siswanya, bukan tugas orang tua murid dan lain sebagainya. Untuk jawaban E, mengganti topik pelajaran untuk mengalihkan perhatian dari insiden dan meredakan situasi. Nah, untuk jawaban E, Bapak Ibu otomatis salah karena tidak menangani permasalahan yang dihadapi di dalam kelas. Tetapi jawaban E ini lebih ke mengabaikan insiden tersebut. Nah, maka jawaban yang paling tepat di sini adalah jawaban yang B. Bapak Ibu dapat melihat link testimoni bimbel kami di https://s.id/bimbel PPPK Guru. Bapak Ibu bisa mendaftarkan melalui nomor WhatsApp kami di 081803358023. Nah, ini untuk bimbel P3K Guru 2024 untuk semua kategori baik XTHK 2, non-ASN Data BKN, non-ASN Dapodik, kemudian yang lulusan PPG Prajabatan. Nanti Bapak Ibu bisa mendaftar bimbel ini ya tanpa terkecuali dari PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan semua mapel. Untuk pendaftaran, silahkan Bapak Ibu bisa ketik daftar PPPK Guru, kirim ke WA kami di 081 803 358 023. Kami masukkan nanti Bapak Ibu ke dalam grup. Bapak Ibu akan kami berikan jadwal bimbelnya dan pembayaran Bapak Ibu bisa lakukan di bulan Agustus sampai dengan September tanggal 10 dan pelaksanaan bimbel nanti di tanggal 10 September. Bimbel dilaksanakan tatap muka langsung melalui Zoom. Ada Zoom meetingnya, kemudian nanti Bapak Ibu akan mendapatkan gratis e-modulnya, gratis 15 tryout, simulasi bersama, gratis video rekaman bimbelnya. Nah, nanti untuk situational judgment test nanti Bapak Ibu kita akan bahas lagi di bimbelnya, kemudian ada manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan Bapak Ibu. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.